pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69. LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif. Untuk pembukaan secara resmi sebelum dilaksanakan workshopnya. Oleh itu, kalau ini terganggu tadi, saya minta maaf karena ini untuk membuktikan keseriusan kita tim evaluator tim Pamri kita sambut dengan baik supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Sekaligus saya sampaikan Ibu Yuti lain kali kalau misalnya atau siapapun mengundang perjelaskan namanya di dalam itu supaya teman-teman tidak salah menangkap atau salah memahami. Tidak apa-apa karena ini tentu pasti semua ada prosesnya. Jadi terus tadi kepala dinas ketua saya Pak Jasmin minta maaf saya telepon siap ya dimaklumi ya siap, terima kasih banyak. Karena apapun yang kita kerjakan di luar itu ujung-ujungnya ke sini juga. Makanya saya anggap ini paling penting forum ini untuk kita hadiri secara bersama-sama. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tentu saya ingin memastikan, menegaskan bahwa kegiatan pendampingan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan adalah momentum yang begitu penting, bahkan sangat penting bagi pemerintah Kota Bontang untuk memperbaiki kualitas laporan kinerja pemerintah kita. Kehadiran tim evaluator dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mendapatkan arahan, koreksi, serta penguatan terhadap indikator-indikator kinerja yang selama ini kita laporkan. Oleh karena itu, saya sangat berharap kegiatan ini diikuti oleh pejabat yang benar-benar memahami indikator dan data di perangkat daerah masing-masing. Idealnya yang hadir adalah kepala perangkat daerah, sekretaris, atau kepala bidang yang mengampu indikator kinerja serta pejabat perencana yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan kinerja para OPD. Tentu kita tidak ingin kegiatan pendampingan ini hanya menjadi kegiatan formal semata. Forum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk belajar bersama, memastikan bahwa setiap indikator yang kita laporkan betul-betul dipahami, setiap angka yang kita sampaikan memiliki dasar yang jelas, dan setiap capaian kinerja didukung oleh dokumen yang valid serta konsisten. Saya juga ingin menegaskan bahwa ketika tim evaluator bertanya tentang suatu indikator atau data kinerja kita, maka perangkat daerah yang bersangkutan harus mampu menjelaskan dengan baik sumber datanya, cara perhitungannya, serta dokumen pendukungnya. Karena itu saya berharap perangkat daerah tidak hanya menyiapkan dokumen, tetapi juga menyiapkan pemahaman yang kuat terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas LPPD pada akhirnya mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kita. Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan, kedisiplinan data, serta koordinasi yang kuat antar perangkat daerah agar laporan yang kita hasilkan benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara objektif dan akuntabel. Saya sangat mengharapkan melalui pendampingan ini kita semua dapat memperbaiki hal-hal yang masih perlu disempurnakan sehingga ke depan kualitas LPPD
Bontang semakin baik dan mampu menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa kemarin pada saat kita koordinasi, saya menyampaikan bahwa saat ini kan kita berada di peringkat 40. Nah, sangat kita mengharapkan bisa masuk di 5 besar, paling tidak 10 besar. Nah, apakah ini mampu kita sampai ke sana sangat bergantung kepada kinerja kita masing-masing. Dan guna untuk tidak kita melaksanakan kegiatan pelaporan ini selalu di akhir tahun, Pak Sedar selaku ketua dan pada Suki, bulan 4 ke depan itu kita sudah mulai per triwulan kita buat laporan kinerja kita, supaya memudahkan juga bapak-bapak. Karena kalau diborong dari 1 tahun, ya kan seperti yang kita laksanakan dulu di hotel situ, kan menyulitkan diri sendiri, Jadi capaian kinerja itu harapan kami bisa per triwulan sudah dibuat laporannya. Ini guna untuk memastikan memudahkan pelaporan kita di akhir tahun. Karena kalau kami ini masa kerjanya 5 tahun, syukur-syukur kalau terpilih lagi. Jadi kami harus bisa memastikan bahwa apa yang kami kerjakan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bisa dirasakan kemanfaatannya bagi teman-teman seluruh kepala dinas sampai ke bawah. Karena kalau ini bisa kita naik peringkatnya, kan kembali juga ke teman-teman kinerjanya, tunjangan kinerjanya. Ya pasti dananya, ada manfaatnya, jelas. Nah, di Kalimantan Timur yang masuk 10 besar itu hanya Samarinda dan Balikpapan. Kita naik turun, kadang pernah 21 ambil ya, pernah turun lagi, pernah juga ke 47. Masa kita mau kelas bawah terus? Kita harus masuk kalau main bola itu Serie A. Kebetulan saat ini kami ada Liga Ramadan. Pak Eko tadi malam alhamdulillah menang juga Pak Kadis Mager ya. Saya juga menang alhamdulillah. Itu bersaing. Ya. Nah, itu saya tidak marah teman-teman. Saya minta maaf kalau dianggap selalu jadi marah. Tidak marah sebenarnya. Kita hanya bicara sama-sama tanggung jawab. Karena kan kita hak dan kewajiban kan sudah sama-sama terpenuhi. Negara sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nah sekarang kita kembali harus menyadari bahwa apa yang diinginkan rakyat itu, apa yang diinginkan oleh penyelenggara pemerintah ini, kita harus juga berikan ke sana. Saya sangat mengharapkan ada keseriusan kita sama-sama dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi minta maaf karena kenyamanan Bapak tadi saya ganggu. Pak Jasnim sudah di DPRD. Mungkin siapa-siapa tadi yang ke DPRD? Pak kabarnya, Pak Eko, Pak Sarudi, Pak dosen saya langsung putih rambutnya. Dari mana putih karena di telepon langsung putih rambutnya. Oke. Iya, Bapak terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak ini bisa memahami karakter saya. Saya nggak marah, tapi itu tanggung jawab saya selaku wakil. Ya, saya punya tanggung jawab besar bagaimana melaksanakan pengawasan atas program yang sudah disusun oleh wali kota, bagaimana melakukan monitoring. Karena aku juga laporan ke wali kota seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih banyak atas seluruh waktunya yang diberikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara bersama-sama kegiatan besok ini. Pejabat eselon 2 untuk mewakili dan para sekretaris dan terkhusus bagi para tim komisioner BPPD, baik dari API, baik pemerintahan maupun dari perangkat daerah sendiri. Bapak Ibu yang hormati, kami mohon maaf Pak Direktur tidak bisa hadir pada hari ini dan kemungkinan Pak Wakil nanti yang 11 Pak
beliau akan hadir secara suri. Mungkin nanti beberapa ibu kepala dinas seperti Pak Eselon 2 misalnya kalau ada kegiatan silakan menyesuaikan apa. Itu nanti misalnya nanti dari teman-teman. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang kami sampaikan terkait masalah LPPD ini. Mungkin di dalam benak Bapak Ibu bahwa LPPD ini disampaikan sejak tahun itu sampai dengan tanggal 30 Maret. Nah, mungkin di dalam benak juga Bapak Ibu yang kami hormati ini hanya sebagai laporan biasa. Jadi selama ini yang kami perhatikan, yang kami cermati teman-teman dari pemerintah daerah bahwa LPPD ini hanya semata-mata kewajiban saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Itu banyak di dalam benak kita. Tadi saya juga sudah mengakses dari dinas kesehatan, ternyata data-data yang misalnya saat itu ada 15%. Nah, masalahnya mungkin di dalam benak juga kita bahwa ketika kita menyampaikan LPPD ini tanggal 31 Maret itu akhirnya berakhir di situ, tapi seolah kita sudah berakhir juga kegiatan kita. Padahal tidak, itu baru awal kita melangkah. Karena namanya capaian kinerja ini tidak berakhir, tapi sudah siklus selama 12 bulan.